Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Hari ini saya mau mengajak kawan-kawan untuk mengingat-ingat kembali bagaimana caranya membuat soal di Google Form, kemudian melakukan link ke Google Classroom. Yang perlu disiapkan, sebaiknya kita sudah memiliki konsep soal ya. Ini kebetulan ini contoh saya ambilkan dari soal saya yang sudah ada sebelumnya. Kemudian koneksi internet saya sudah terhubung dan secangkir kopi. Oke, langsung saja dibuka browser favoritnya, bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Firefox, silahkan langsung ketik Google Drive. Jadi kita akan membuat Google Formnya itu dari Google Drive dulu. Nah, ini diketik Google Drive, kemudian pilih ini ya, yang My Drive, langsung klik. Ya, sudah terload. Ini saya masih login menggunakan akun Gmail saya. Nah, sebaiknya kita gunakan akun SMA ya, @sman1jrg.sch.id yang ini ya. Nah, kebetulan saya sudah pernah login, makanya ada historinya, ada akun yang sudah terdaftar di sini. Kalau Bapak Ibu belum ada, silahkan gunakan yang ini ya, add another account. Nanti akan diarahkan untuk melakukan login menggunakan akun SMA. Oke, kalau saya langsung saja ini saya klik yang drive ini, saya tutup. Oke, sudah terbuka. Ini langsung kita buat formulirnya, diklik. Nah, yang paling bawah ada Google Formulir, kemudian diklik. Nah, koneksinya agak lambat ini. Nah, kita buat di sini judulnya misalkan UTS PJOK kelas 12. Nah, untuk deskripsi misalkan silakan kerjakan soal berikut ini. Nah, pastikan ini sudah sama judulnya. Kalau sudah, kemudian kita buat form ini sebagai kuis dulu, karena nanti kalau tidak dibuat kuis nanti tidak muncul poinnya. Oke, langsung ini ke setelan, klik. Ini yang perlu masuk ini kalau saya lebih cenderung ini tidak usah dicentang, supaya nanti anak-anak tidak kesulitan jika memang di browsernya masih menggunakan akun Gmail biasa. Kemudian batasi 1 tanggapan supaya tidak terulang-ulang pengerjaannya. Kemudian di kuis ini diaktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Rilis nilai nanti ya. Kemudian respon dapat melihat. Nah, ini di uncheck semua saja. Balik presentasi sudah sini. Nah, ini kumpulkan alamat email ini nggak usah nih. Oke, sudah. Nah, kalau Bapak Ibu pengen mengacak angka atau pertanyaannya, silahkan ini dicek. Kalau tidak, nggak usah. Oke, simpan. Kalau sudah, yang pertama kita lakukan adalah jangan lupa ini nanti dikasih nama siswa, karena memudahkan kita untuk melakukan koreksi.
wajib diisi jawaban singkat. Kemudian tambah lagi yang ini, tanda plus ini untuk menambah soal, menambah permasalahan. Aduh, kacau, yang ada aja belum selesai. Oke, nama dan kelas. Kelas bentuknya lebih enak pakai drop down, misalkan 12 MIPA 1, yang sini opsi kedua 12 MIPA 2, dan seterusnya. Ini 12 MIPA 3. Oke, dan seterusnya. Oke, kalau sudah, ini nggak perlu ada kunci jawabannya. Nah, supaya lebih rapi, kita buat session kalau gitu gini. Isilah identitas diri. Ini kalau sudah, sini ditambah section baru. Nah, bagian 2. Jadi nanti ini akan terpisah. Soal pilihan ganda. Deskripsi, kerjakan soal berikut ini. Sudah, tambah soal baru berupa pilihan ganda. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan tadi, jadi tinggal copas saja. Ctrl C, pindah ke sini, Ctrl V. Nah, supaya angka satunya ini tidak ikut, nanti ini bisa di clear dulu. Oke, saya clear dulu saja ya, di blok, kemudian clear format. Di ini tinggal copy aja. Mana ini, kenapa nggak mau? Duh, kacau, internetnya putus. Aduh. Ya, kita mulai lagi. Mohon maaf terkendala jaringan. Sampai mana tadi? Duh, lupa. Oke. Ini tadi soal yang pertama ini enggak tersimpan. Oke, buat baru. Sini satu pertanyaan, langsung saja kopikan. Ctrl C, Ctrl V, balik lagi Ctrl C, sini Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C lagi, Ctrl V lagi, Ctrl C. Ctrl V. Oke, sudah dapat satu nomor. Kemudian ini wajib diisi. Nah, di titik 3 ini kalau mau dibuat acak, opsinya silahkan dicentang seperti ini. Pas ini acak urutan opsi. Kalau enggak ya enggak usah. Jadi seperti ini. Kemudian kunci jawaban diklik. Nah, silahkan dihitung nanti, misalnya soalnya 20 ya kasih aja poin 5 untuk soal ini. Kemudian pilih kunci jawaban. Berikutnya oke, iya. Selesai. Dapat satu, kemudian tambah lagi untuk soal berikutnya. Menambah persoalan. Aduh. Oke. Misalkan ini di Ctrl C, biar aja agak lamain videonya. Oke, sudah. Terakhir. Oke, sama seperti tadi, ini wajib diisi. Kemudian klik kunci jawaban, isikan poinnya 5 ini ya. Kemudian isikan shooting melompat menggunakan satu kaki layout. Oke, selesai. Nah, setelah selesai semua ini, pastikan semua perubahan disimpan di drive.
seperti ini. Baru nanti ini otomatis di Google Drive kita, ini kalau kita reload akan tersimpan. Ini UTS PJOK kelas 12. Otomatis muncul di situ. Nah, baru kita linkkan ke Google Classroom. Google Classroom. Langsung masuk. Nah, ini menggunakan Gmail biasa. Saya pindah akun dulu. Oke, sudah. Nah, ini kebetulan saya ada kelas percobaan, saya pakai saja kelas ini, tugas kelas, kemudian buat tugas boleh atau apa aja boleh. UTS semester ganjil 2020-2021. Kerjakan soal yang ada di formulir. Apa ya? Yang enak ya. Berikut setelah mengerjakan jangan lupa klik serahkan. Oke, kalau sudah nanti ditambahkan ya ini ya, disematkan yang drive kita tadi, Google Drive, klik. Diklik di, nah ini sudah muncul yang terbaru hari ini, kebetulan muncul sendiri. Kalau nggak muncul nanti di sini ya, di drive saya ini, silahkan dicari. Tapi kemungkinan besar juga pasti muncul yang ini, yang terbaru. Klik, kemudian klik sisipkan. Nah, ini sudah, kelas dapat mengimpor nilai tugas, mengimpor secara otomatis. Nggak usah, terserah saja Bapak Ibu seperti ini kah. Kalau saya lebih enak nggak usah, mending ditulis manual lah, nggak usah diimpor. Oke, poinnya ini tenggat. Nah, ini Bapak Ibu sesuaikan sendiri nanti sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh Pak Anwar. Seperti itu caranya untuk linknya. Semoga nggak ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Oke, kemudian ada lagi, misalkan soalnya itu seperti ini. Nah, yang ada rumusnya seperti ini kan merepotkan, nanti kan nggak bisa ditulis ya. Kalau saya seperti model soal seperti ini, mendingan dibuat gambar. Caranya sebagai berikut. Nah, kebetulan kan anak-anak kita ini rata-rata menggunakan HP untuk mengerjakan, maka tampilan soal itu sebaiknya semudah mungkin untuk dibaca anak-anak. Caranya ini kan kalau kita potong per soal, jadi nanti saya maunya gini, ini akan dipotong ini segini, dipotong sini. Nah, ini satu soal. Nah, seperti itu. Makanya ini harus kita ubah dulu, ini disempitkan. Caranya di sini ada right margin, batas kanan kita geser ke tengah sehingga soalnya lebih sempit. Kalau di HP anak-anak kemungkinan nanti tidak melebar. Itu perkiraan saja sih. Oke, kalau sudah, kalau di Windows itu ada namanya snipping tool. Snipping tool. Nah, seperti ini, ketik saja di pencarian di pojok kiri bawah itu nanti akan muncul snipping aplikasi ini. Nah,
kita potong ini ya, satu ini dipotong, ini saya simpan, tergantung bagaimana nanti aplikasinya itu. Pokoknya ini disimpan dengan misalnya kimia nomor 1 seperti ini, simpan. Kemudian yang ini misalkan lagi ini nomor 2, kimia 2, save kimia 2, seperti ini, mudah saja, save. Nah, kalau sudah, kan tadi sudah saya simpan ini ya, kimia 1, kimia 2. Nah, nanti ini yang akan kita upload ke soal. Sebagai contoh, misalnya di sini soal saya ini saya teruskan ya. Misalnya ini soal yang ketiga, itu saya buat gambar karena memerlukan rumus yang nggak bisa dimasukkan manual. Oke, langsung saja di pertanyaan ini klik diunggah, cari picture kimia 1 ini misalnya, open. Lama ini. Nah, sudah muncul seperti ini. Tadi saya motongnya itu angkanya tidak ada ya, tidak ikut terpotong, tidak ikut sini, tapi pilihannya ikut, ABC-nya ikut. Nah, kalau sudah, baru yang di opsi ini kita kasih opsi A, ini B, C, D, E. Nah, kalau posisinya atau menggunakan teknik ini, Bapak Ibu tidak boleh mengacak. Boleh saja sih, ini ABC-nya nanti ada juga. Jadi bebas aja sih, tapi lebih rapih ini nggak usah diacak kalau posisinya seperti ini ya. Ya, yang untuk opsinya tidak perlu diacak supaya nanti urutan di tampilan anak-anak tetap ABC ke arah bawah seperti ini. Kalau yang urutan angka ini urutan pertanyaan, silakan saja, mau diacak bisa, mau enggak silakan, enggak masalah. Seperti itu caranya. Jadi di-upload satu kesatuan seperti ini. Misalnya ini 5. Nah, kebetulan ini saya pasti ngawur, misalnya di A. Sudah, kemudian selesai. Kemudian ditambahkan yang berikutnya, ini sama, di-upload file kimia 2, open. Sudah terupload sama seperti tadi, ini A, B, C, D, E. Kalau sudah, dikasih kunci. Ini poinnya 5, misalkan B kuncinya. Gitukah Pak Bondan? Lupa saya, nggak tanya dulu tadi kuncinya sama Pak Bondan. Oke, seperti itu caranya Bapak Ibu. Kalau ada gambar, menggunakan gambar ataupun menggunakan teks. Semoga bermanfaat, semoga lancar hajat kita untuk melaksanakan UTS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.